Hai, welcome back to my channel Handmade by Eve. Oke, kali ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah belajar pola, sekarang kita belajar bagaimana cara menjahit kemeja wanitanya. Oke, ini sudah saya jahit ya, sudah saya sambung dulu bagian depan dan belakang, dan ini bagian bahunya sudah saya obras juga. Itu bagian kancing juga sudah saya jahit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru datang nih ke channel ini, bisa cek video-video sebelumnya bagaimana cara pasang jahit bagian space kancingnya di video-video sebelumnya ya. Oke, untuk lengan ini juga sudah saya buatkan videonya cara pasang lengan, nanti teman-teman cek aja di deskripsi box, saya sertakan linknya di sana ya. Oke, ini nanti mau saya sematkan dulu pakai jarum pentul ya, seperti biasa ya. Untuk pemula bisa disematkan jarum pentul, bagi yang udah mahir bisa langsung jahit aja, sat jadi gitu ya. Oke, ini udah saya sematkan jarum pentul di sekeliling, baru dijahit. Oke, ini udah rapi, udah saya jahit, udah saya obras juga. Nah, ini mau saya sambung bagian pinggiran badannya ya, dari lengan sampai pinggiran badannya itu. Jangan lupa itu sematkan juga bagian pentul, jarum pentul di bagian ketiaknya biar sama gitu ya nanti depan dan belakangnya. Nah, ini di bagian lengan itu nanti kan ada bukaan ya. Ini saya pakai 11 cm aja dari bawah. Sebenarnya itu kepanjangan ya teman-teman. Teman-teman mau pakai 8 cm udah pas gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini sudah saya jahit dan sudah diobras juga. Oke, nah ini kan ada bukaan. Kalau sebelumnya di video sebelumnya itu bukaannya tuh langsung saya obras aja gitu ya sampai bawah. Nah, ini biar sedikit lebih rapi mau saya tutup pakai pisban. Jadi seperti ini, ukurannya tuh 3 cm lebarnya, kemudian panjangnya disesuaikan dengan panjang bukaan lengannya ya teman-teman. Oke, ini mau saya pasang dulu bisbannya. Nah, dipastikan dulu. Nah, itu yang saya coret itu tuh bagian dalam ya, bagian dalam kain. Nah, jadi ada di bagian atas ini. Sementara untuk lengannya itu kainnya itu yang bagus ya, yang ngadep ke kita ya. Nah, bisbannya ini bagian yang dalam, kain yang jelek yang menghadap ke kita. Oke, ini sudah dijahit. Nah, gini ya teman-teman jadinya. Untuk bagian tengahnya itu, nah memang agak menggerut seperti ini, tapi nggak apa-apa. Jadi jahitnya nanti usahakan harus menutupi bukaannya di tengah itu ya. Nah, ini mau saya gunting bagian tengahnya, jadi biar mudah lagi untuk menutupnya. Jadi saat menjahitnya, nah ini saya lipat seperti ini, kemudian lipat lagi ke dalam. Nah, jadi seperti pasang bisban gitu ya, bisban ke dalam gitu ya. Nah, ini bisa disematkan jarum pentul biar enggak lepas-lepas gitu. Untuk bagian tengahnya ini memang perlu sedikit effort ya, karena itu nanti ya sedikit mengkerut gitu, ada kerutan-kerutan, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti kita atur aja. Nah, ini bagian tengahnya saya sematkan jarum pentul. Memang butuh effort sih, tapi nggak apa-apa, kerjakan aja pelan-pelan. Nah, ini saat menjahit bagian tengahnya itu kan nanti sedikit ada kerutan gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa diatur nanti saat menjahitnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah lewat bagian tengah itu rasanya lega banget ya. Nah, ini udah saya jahit, kemudian nanti jahit kunci bagian bawahnya. Oke, ini bagian tengahnya nanti seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa itu agak mengkerut dikit. Nah, baru kita tekuk seperti ini. Kemudian nanti bagian tengahnya itu kita jahit miring gitu ya. Jangan sampai kena ke bagian tumpukan yang bagian tengahnya. Jadi biar nggak numpuk di situ, nggak kelihatan tebal di bagian tengah. Oke, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman.
Nah ini bagian tengahnya kelihatannya seperti ini, tapi that's okay, nggak apa-apa. Nah next ini mau saya jahit bagian manset. Sebelumnya ini mau saya jahit kerut dulu. Nah ini udah dijahit kerut ya, ini ada 2 kali jahitan begitu, jadi biar rapi. Nah ini saya ikat mati bagian ujungnya. Nah baru kita tarik benangnya dari ujung satunya ya. Nah untuk menjahit kerut ini sebenarnya sudah saya buatkan juga videonya bagaimana caranya ya kalau kita pakai mesin jahit portable. Nah cuman waktu itu saya jahit hanya satu sisi aja. Nah ini saya jahit 2 sisi, jadi 2 kali jahitan gitu ya teman-teman, jadi biar lebih rapi kalau yang ini. Nah ini kalau sudah kerutannya sesuai dengan ukuran mansetnya, baru kita rapikan. Nah biar rata gitu ya kerutannya. Nah baru deh kita pasang mansetnya atau bannya. Nah untuk cara pasang bannya ini juga sudah saya buatkan video, nanti cek deskripsi box aja untuk link videonya ya. Next kita pindah ke bagian kerah. Nah bagian kerah ini sudah saya pasang Vaseline untuk salah satu sisi kain ya. Ini sudah pasang kain Vaseline. Kain Vaseline itu kain yang tipis itu ya, yang ada lemnya, teman-teman tahu kan. Dan ini juga saya pakai renda yang kecil seperti ini. Nah kain Vaseline itu seperti ini, jadi ada lemnya di bagian satu sisinya. Kemudian untuk polanya itu, untuk pola kain Vaseline-nya harus pas dengan pola yang udah kita buat ya. Sementara untuk kainnya ini harus ada kampu. Oke, nah ini saya ambil kain yang ada kain Vaseline-nya dulu, mau kita pasang rendanya. Nah pastikan juga rendanya mana yang sebelah dalam, mana yang sebelah luar ya teman-teman. Nah ini saya posisikan seperti ini, jadi turun 1 kampu. Nah itu saya lipat ke dalam sedikit. Nah diatur aja seberapa jauh lipatannya. Nah ini ada rendanya itu kan ada gelombang-gelombang gitu ya bagian atasnya ya teman-teman. Nah itu jadi saya jadikan acuan jarak untuk melipatnya. Jadi kalau udah lewat 2 gelombang gitu baru saya lipat. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, bisa kelihatan ya di video ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah ini saya jahit, sudah saya jahit, dan bagian sisinya itu juga saya turunkan 1 cm ya, atau 1 kali kampu, karena nanti itu ada space untuk bisbannya. Oke, setelah itu baru kita tutup dengan kain satunya, kain leher satunya. Nah ini yang saya coret itu adalah bagian kain dalam ya, atau kain yang buruk. Nah ini ada di sebelah atas atau menghadap ke kita ya. Nah baru ditutup seperti ini. Nah setelah itu kita jahit sekeliling tepian bagian bawah kerah ya. Nah kalau udah jahit seperti ini, baru ini mau saya gunting cekris, jadi biar saat membalik itu lebih rapi gitu ya. Oke, setelah beres digunting cekris, baru ini saya balik. Nah bisa dengan menarik-narik rendanya itu ya, jadi biar bagian jahitannya itu keluar semua, batasan jahitannya. Nah ini kalau bisa biar lebih rapi lagi teman-teman, nanti disetrika aja. Setelah disetrika baru nanti dijahit tindas ya, atau top stitch. Nah next kita siapkan bagian badannya, karena kita akan pasang kerahnya. Nah ini mau saya bagi 2 dulu, saya tentukan bagian tengahnya. Begitu juga untuk bagian leher yang di badan ya, ini saya tentukan tengahnya dengan menggunting bagian tengahnya, gunting kecil aja sedikit. Nah sebagai tanda ya itu bagian tengahnya. Oke, baru kita satukan, kita sambung rendanya kerahnya.
Nah, ini bagian tengahnya kan kalau udah ditandai gitu enak ya. Nah, kita satukan aja, baru kita kasih jarum pentul dan kita jahit. Nah, setelah jahit ini udah nempel ya teman-teman. Setelah itu baru kita pasang bisbannya. Bisbannya ini ukurannya 4 cm ya lebarnya ya. Sementara panjangnya mengikuti panjang kerung leher, tinggal ditambah 2 cm untuk kampuh. Jangan lupa bisbannya ini harus dipotong miring gitu ya, dengan kemiringan 45 derajat. Nah, baru deh kita sekarang akan pasang nih. Akan saya mulai dari dalam dulu, bagian dalam dulu. Nah, ini jadi seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa itu bagian bisbannya yang kain yang buruk itu menghadap ke kita ya. Nah, ini dimulai dari bagian dalam bajunya atau kemejanya. Nah, ini nanti disematkan jarum pentul, baru kita jahit sekeliling. Nah, ini sudah saya jahit. Ini mau saya jahit tutup. Oh ya, jangan lupa bagian satunya ini harus ada kampuh juga ya, bagian ujung sisi satunya. Jadi bagian ujung-ujungnya tuh harus ada kampuh. Nah, ini sebelumnya mau saya gunting cekris, hati-hati jangan sampai lewat dari jahitan ya. Oke, setelah beres digunting cekris, ini baru saya lipat atau tekuk seperti ini kainnya. Tekuk seperti ini, kemudian kita tekuk lagi selebar jahitannya ya teman-teman, selebar kampuh yang jahitan pertama. Nah, ini kita atur aja serapi mungkin. Nah, ini saya selalu pakai jarum pentul ya, hati-hati ya teman, ketusuk. Nah, kalau udah beres baru deh kita jahit. Nah, itu udah jadi ya. Nah, untuk bagian bawahnya, jadi kalau teman-teman pakai kerung yang pakai model yang bawah seperti ini, jadi kerungnya agak terlalu ngerung gitu ya kalau untuk pemula. Jadi teman-teman kalau mau dibuat model lurus aja sih nggak apa-apa untuk pemula ya. Sebenarnya saya juga agak kesulitan kalau menjahit kelim bagian bawah seperti ini. Nah, saya akali dengan melipatnya dulu. Jadi ngelipatnya itu nggak usah ditarik ya, jadi mengikuti serat kainnya aja. Nah, jadi saya seperti ini caranya. Nah, bagian sini nih, ini butuh effort yang lebih itu. Nah, memang harus pelan-pelan ya teman-teman. Oke, ini sebagian dulu baru saya lipat. Sudah saya lipat, nah ini saya jahit dulu. Nah, setelah itu udah deh jadi, dan penampilannya seperti ini nanti kemejanya. Oke, maaf ini cukup singkat dan cukup cepat ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti karena saya sudah sering sekali membuat kemeja atau blus. Jadi teman-teman bisa cek lagi di video-video sebelumnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.